Panindaman Asok Kamar Taman. Terima kasih. Adalah garam dapur, H2O adalah air. Jadi dua zat berbahaya Pak Mulyadi kalau diracik secara proporsional. Ketawa Pak Badi, saya mau cerita ya. Waktu pemilihan saingan sama Pak Badi itu harga duitnya jangan dipilih, rasain nanti dia. Ya. Betul. Jadi kita hari ini mau bersemangat, siap. Mari kita menipu penipu. Untuk tanya jawab kepada mudah-mudahan dengan diskusi ini tumbuh kesadaran dari publik ya bahwa kita harus mengembangkan demokrasi yang sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hati nurani dan akal sehat kita. Memang dengan sistem pemilihan langsung ini sangat rawan dengan money politik dengan cara-cara yang tidak bermoral, tidak rasional. Tetapi kalau publik ya ingin mengembangkan demokrasi yang sehat, berpegang kepada nilai-nilai religi, berpegang kepada hati nurani dan akal sehat, itu akan ada titik temu. Tapi kalau bersaing secara pragmatis, yang ada adalah benturan, dan ketika jadi sudah tidak bisa membangun, tidak bisa mengabdi untuk kemajuan masyarakat kita, untuk mensejahterakan, mencerdaskan, melindungi dan menciptakan perdamaian. Yang ada cawe-cawe dari proyek, cawe-cawe kalau ada orang investor dan rotasi pegawai yang jual jabatan. Ini yang sudah kita saksikan hari-hari, sehingga banyak kepala daerah yang terjebak kepada korupsi. Nah, ini harus dicegah. Oleh siapa? Oleh dicegah oleh kita semua, oleh media, generasi muda, para tokoh, para elit, para akademisi. Kita tidak boleh diam. Kita harus bersatu, menyayangi seluruh warga kita, menyayangi seluruh calon, jangan sampai terjebak oleh hal-hal yang membahayakan dirinya, membahayakan masa depan generasi muda, membahayakan bangsa kita. Saya yakin tidak mungkin Indonesia emas bisa dicapai kalau pilkadanya masih jauh dari nilai-nilai moral, masih jauh dari yang seharusnya sesuai dengan undang-undang. Ini tidak bisa dibiarkan, dan ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Nah, mudah-mudahan diskusi publik hari ini mendorong kita semua untuk terus mengawal agar pilkada atau pemilihan umum ke depan ini bisa kita kawal sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, agama kita, nilai-nilai universal, dan hati nurani dan akal sehat kita. Dr. sendiri kan mau mencalonkan diri Pak sebagai calon wali kota. Saya didorong, dicalonkan oleh para tokoh untuk maju wali kota Cirebon. Artinya tegas tanpa politik uang. Oh iya, justru kenapa saya didorong? Sebenarnya saya tidak ada niatan. Ketika saya berkampanye mengajak para tokoh, yuk kita cegah politik uang, yuk kita dorong calon-calon pemimpin yang mumpuni. Pada saat saya mengajak itu, saya didaulat. Saya bilang kalau memang para tokoh mendaulat saya maju, ayo, tapi ayo dengan cara-cara yang betul. Dan ini tidak boleh menjadi beban pribadi, ini harus menjadi hajat bersama untuk melahirkan pemimpin yang mumpuni yang bisa membereskan kota ini. dengan partainya gimana Bang? Kenapa? Kan nggak semua partai kata dokter kan. Oh, kita akan sampaikan hal-hal seperti ini selama masih dalam koridor, tidak melanggar aturan, kita akan tempuh. Tetapi kalau melanggar aturan, saya tidak tertarik sedikit. Ingin membentuk lembaga independen yang di dalamnya adalah tokoh-tokoh mahasiswa, para mahasiswa, para generasi muda. Saya ingin mengajarkan bagaimana para generasi muda memiliki mindset yang benar. Kemudian kita ajarkan leadership, ajarkan juga tentang entrepreneurship, tentang ilmu komunikasi, tentang bagaimana membuat roadmap kehidupan ke depan. Jadi anak-anak muda seperti Anda sekalian harus membuat roadmap 20 tahun yang akan datang seperti apa langkah-langkah kita. Supaya 20 tahun yang akan datang Anda menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Kami pun siap melahirkan Bang Bi itu. Itu yang lagi kita dorong. Artinya gerakan ini nggak yang kayak di Cirebon dok ya? Jawa Barat juga, berarti semua Jawa Barat juga. Ini Jawa Barat akan roadshow, kita mulai dari Cirebon, bahkan di Cirebon nanti dibentuk lagi di kabupaten-kabupaten supaya ini semarak.
dan ini harus melibatkan seluruh stakeholder masyarakat. Makanya saya ajak semuanya, terutama memang para akademisi, para tokoh, ya, para elit yang bisa melakukan edukasi dan memberikan pencerahan-pencerahan. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Ini harus media juga harus terlibat, harus ikut mendorong ini. Generasi muda juga harus. Demokrasi dalam banyak peluang. Alhamdulillah saya menghadiri undangan dari KOPS Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Barat dalam sebuah diskusi publik mengawal pesta demokrasi beradab menuju Indonesia Emas. Saya apresiasi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh kami dalam bentuk diskusi publik untuk bisa mengawal proses pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Ini bagian dari sebuah proses pencerahan dari sisi akademis maupun juga dari sisi agama. Tadi narasumber ada luar biasa, Prof. Ahmad Holik, Pak Insinyur Sunoto maupun juga Pak Joni dari Kejaksaan. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari sebuah membuka pemahaman bahwa politik itu harus bisa dikelola dengan santun, dengan bersih, walaupun ada operasional tapi tidak menjadi bagian dari money politik. Oke, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Joni M. Subang, Tan Sari Alam, berkantor Presidium MUI Kahmi Jawa Barat bersama Presidium Dr. Asad dan Hukum MUI Kahmi Jabar Indah Yoga. Pada hari ini kita hadir di Cirebon, salah satu program kita untuk mensukseskan pilkada yang beradab, jujur, tanpa money politik. Hari ini Dr. Asad yang menggawangi kegiatan ini, semoga ini menjadi contoh untuk pilkada-pilkada seluruh Indonesia, terkhusus di Provinsi Jawa Barat, pilkada yang beradab, dan kita bisa mencari pemimpin yang betul-betul dicintai oleh rakyat dan pemimpin-pemimpin yang jujur dan beradab. Sementara saya hadir di sini sangat terharu. Ini penuh aula tadi ballroomnya, lebih 500 yang hadir. Semoga ini menjadikan contoh untuk kami se-Indonesia dan contoh bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Terima kasih. Tambahan dari yang lain? Oleh tangan dari saya untuk mensukseskan gagasan kita mengawal pilkada serentak yang beradab. Insya Allah kita akan membentuk lembaga independen dimulai di usia 5 tahun ini, di mana lembaga ini terdiri dari generasi muda, khususnya mahasiswa, termasuk para aktivis HMI ya, harus menjadi motor utama, diikuti dengan mahasiswa lain sejak ini. Insya Allah nanti ada pendaftarannya lewat Google Form kita siapkan. Saya ingin ada 1.000 mahasiswa minimal ya, kita berikan arahan-arahan, dan setidaknya target kita lembaga ini melakukan deklarasi pilkada beradab, semua pilkada beradab sesuai dengan undang-undang. 1.000 mahasiswa diikuti dengan seluruh stakeholder masyarakat, berdiri di depan alun-alun menyerukan ini sebelum pendaftaran dan pada saat menjelang pelaksanaan. Kemudian lembaga ini juga melengkapi lembaga-lembaga yang ada untuk mengawal agar pilkada dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Itu yang ingin kita coba upayakan. Dan alhamdulillah gagasan ini didukung oleh para tokoh Cirebon, termasuk sebenarnya ketua partai. Ketika saya menyampaikan ini, waktu saya di Konfes oleh salah satu partai, ternyata partai juga setuju kalau ini bisa sampai berlangsung. Dan ini bisa terjadi kalau memang menjadi hajat bersama, tidak bisa menjadi hajat orang per orang. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyerukan kepada masyarakat para tokoh, aktivis, para politisi, para birokrasi, ayo kita selamatkan kita. Kenapa? Karena kita sayang sampai ada calon di antara kita terjebak.
apalagi tadi salah satu guru besar syariah ya Profesor Ahmad Holik, bahwa yang namanya pilkada itu bukan hanya kepentingan dunia, ini amanah sampai akhirat. Nah, insya Allah kami Jabar akan mengawal ini, dan ini akan kita viralkan, kita ajak ke seluruh anak-anak bangsa di Nusantara. Saya yakin kalau ini dilakukan, Indonesia emas 2045 itu insya Allah. Itu yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rencana launching Kak, intinya lembaganya kapan Mas? Kita akan sampaikan, hanya memang perlu jumlah yang cukup ya, representatif dari seluruh komunitas yang ada di macam ini setidaknya. Yang jelas target kita sebelum pelaksanaan pendaftaran kita ada deklarasi sama sebelum pelaksanaan. Kemudian lembaga ini juga nanti akan mendatangi ya panitia pemilu, Bawaslu, KPU untuk melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Dan mungkin juga lembaga ini juga akan mengundang para kandidat untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Jangan ketawa Pak Bardi, saya mau cerita ya. Waktu pemilihan saingan sama Pak Bardi, itu duitnya jangan dipilih, rasain nanti dia. Ya. Betul. Jadi kita hari ini mau bersemangat, siap? H2O. NaCl adalah garam dapur, H2O adalah air. Jadi dua zat berbahaya Pak Mulyadi kalau diracik secara proporsional, bahaya dan bahaya.